Pernah nggak sih lo ngerasa dunia ini lagi bisikin sesuatu ke telinga lo? Bukan bisikan motivasi, tapi bisikan yang bilang, udahlah, berhenti aja, buat apa lo capek-capek? Nggak ada yang peduli juga. Kadang kita sampai di satu titik di mana menyerah terasa seperti pilihan paling masuk akal. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita lelah berharap pada sesuatu yang gak pasti. Lelah melihat angka yang gak mau bergerak. Padahal tenaga, waktu, bahkan perasaan udah kita kuras habis-habisan sampai kering. Nyerah itu godaan yang manis loh. Begitu lo bilang gua berhenti, beban di pundak lo sedetik itu juga hilang. Nggak ada lagi jam tidur yang keganggu buat mikirin konsep. Nggak ada lagi rasa cemas nungguin notifikasi yang nggak kunjung datang. Nggak ada lagi rasa sakit hati pas dapat komentar pedas atau yang jauh lebih menyakitkan. Nggak ada yang komen sama sekali. Menyerah itu seolah-olah jalan pintas menuju kedamaian. Tapi itu cuma damai yang sifatnya sementara. Karena kenyataannya ada harga yang sangat mahal buat kedamaian itu. Namanya penasaran yang gak akan pernah mati. 10 atau 20 tahun dari sekarang, pas lo lagi jalanin hidup yang biasa-biasa aja, otak lo bakal iseng nanya di tengah malam, kalau dulu gua gak berhenti di video 18, atau kalau dulu gua ambil pekerjaan ini, atau gua ambil pekerjaan itu, apa yang bakal terjadi ya? Kira-kira hidup gua bakal beda nggak ya? Dan pertanyaan bagaimana kalau itu bakal terus ada. Dia nggak bakal pergi. Dia bakal jadi hantu yang lebih berisik daripada mesin blender tetangga jam 6 pagi. Lo bakal sadar kalau rasa perih karena berjuang itu lebih mending daripada rasa sesak karena penyesalan yang gak punya tombol undo. Paham maksud gua kan? Coba gua lihat ke belakang. Ada 18 jejak yang udah gua buat. Ada tawa yang gua sisipin di sana. Ada air mata yang gua sembunyiin di balik garis-garis stickman ini. Kalau gua menyerah sekarang, gua gak cuma mematikan mimpi gua, tapi gua lagi menampar diri gua sendiri di masa lalu. Gua mengkhianati diri gua sendiri yang dulu bela-belain begadang cuma buat gerakin satu tangan karakter ini 1 senti. Gua mengkhianati semangat yang dulu pernah berkobar cuma gara-gara satu orang asing bilang videonya bagus bang. Masa semua perjuangan itu mau gua buang ke tempat sampah cuma karena gua ngerasa sepi. Sama kayak orang yang ditawarin kerjaan sama temennya, tapi malah ditolak mentah-mentah cuman karena ngerasa gajinya kecil atau itu bukan bidang gua. Padahal kondisinya dia lagi nganggur, tabungannya udah tipis, dan masa depannya masih gelap. Dia memilih menyerah sebelum mencoba, berlindung di balik alasan idealismenya. Padahal sebenarnya dia cuma takut karena keluar dari zona nyaman. Dia pikir menyerah pada peluang itu adalah pilihan terbaik karena nggak mau capek. Tapi dia nggak sadar kalau dia lagi nutup pintu rezeki yang mungkin aja jadi tangga buat kerjaan yang lebih baik nanti. Jadi buat gua, dan mungkin buat lo yang lagi di titik terendah juga, menyerah mungkin pilihan terbaik kalau tujuannya cuma buat nyari tenang sesaat. Tapi kalau tujuan lo adalah buat menjadi sesuatu yang membanggakan, maka menyerah adalah pilihan yang paling mahal yang gak akan sanggup lo bayar di masa depan. Kalau lo capek, ya berhenti sebentar, tidur, jalan-jalan, jauhi layar HP, istirahatkan jiwa lo. Tapi jangan tutup bukunya, karena kita nggak pernah tahu, mungkin di halaman berikutnya plot twistnya baru dimulai. Mungkin bagi gua di video selanjutnya, mungkin bagi lu di
penawaran pekerjaan selanjutnya adalah kuncinya. Dan kalaupun bukan, setidaknya kita masih punya nyali buat mencoba.